pastinya kita akan bahas sedikit tentang betapa pentingnya kesehatan pencernaan. Karena yes, yang aku alamin adalah IBS, which is irritable bowel syndrome, which is problem di pencernaan gitu ya, gejalanya, symptomsnya. Tapi kenapa gut health itu menjadi apa ya, kayak akar dari banyak permasalahan kesehatan sebenarnya, nanti akan kita bahas, oke? So, pertama aku mau mulai dulu dengan menceritakan ya perjalanan kesehatan saya sendiri. Oh, panjang banget nih. Dongeng-dongeng sore hari ya. Semoga gak ngantuk teman-teman. Oke, so saya dari kecil sakit-sakitan, alright. Terutama sakit di bagian pencernaan gitu. Juga di bagian paru-paru, berhubungan sama paru-paru. Jadi yang tipenya alergi, sinus ya. Lalu ya itu kayak problem di pencernaan. Selalu ibu saya kalau bilang tuh pasti, oh ini mah gitu. Dah, gitu. Kita kan dari kecil taunya orang zaman dulu mah gitu ya. Jadi apapun itu saya pasti diobatin dengan obat mah gitu. Dan kalau dilihat makanan saya juga dari zaman waktu kecil, berbagai banyak makanan yang memicu inflamasi lah intinya. Kalau sekarang saya udah tahu itu makanan apa. Tapi kan kita kalau pagi dulu makannya apa? Roti, ya minumnya harus susu, ya kan setiap hari. Ibu saya nggak tahu sih dia, tapi kan menurut dia itu sehat. Jadi kalau saya ke rumah datang ke sekolah, saya ingat banget tuh pagi-pagi saya selalu lari ke kamar mandi duluan. Makanya saya masuk kelas selalu telat, selalu dimarahin sama guru gitu. And this is just a vicious cycle yang terus terjadi gitu dalam hidup saya waktu saya growing up gitu. So you can imagine gitu, secara mental pun saya waktu kecil juga udah sudah luar biasa terganggu ya kalau bisa dibilang. Lalu waktu saya dewasa, mungkin sekitar 13 tahun lalu, ya more or less lah, 13, bahkan mungkin 15 tahun yang lalu sekarang ya udah. Saya itu, problem pencernaan saya itu semakin parah, semakin menjadi lah gitu istilahnya. Dan itu biasanya di saya itu lebih larinya ke kronis diare. Sorry ngomongin BAB, tapi that's what happened to me. I know a lot of friends, teman-teman di sini pasti juga mengalami hal yang mungkin kurang lebih sama, tapi gangguan di BAB. Lalu perut tuh pokoknya nggak pernah tenang rasanya, ya kan? Entah kembung, entah sakit, entah buang angin terus gitu. Ada jam-jamnya nih kalau malam, wah gitu rasanya hebat banget. Sakitnya, perutnya nggak nyamannya gitu. Lalu pokoknya ini udah sampai puncaknya lah gitu loh. Nah, ke dokter lah saya ngecek gitu kan. Ngecek di endoskopi, kolonoskopi, lalu ketahuan kalau misalkan didiagnosa sama dokter itu IBS, irritable bowel syndrome. Berarti permasalahannya itu di usus yang besar kita ya. Lalu dia bilang, oh ini penyakit autoimun dan kenapa kamu penyakit ini gitu? Kamu masih muda banget gitu. Itu saya masih muda banget. Terus dia kayak ini kan penyakit nenek-nenek gitu loh. Saya digituin kan kayak oh ya gitu. Wow, what's wrong with me? I'm like youngish gitu at that time. Kok udah sakit seperti itu gitu. Jadi of course itu memberi beban stres juga kan kepada saya gitu, kepada pikiran saya dan lain-lain. Oh, saya kok masih muda, udah sakit, udah ini, udah itu gitu. Dan saya ingat banget satu lagi adalah saya sensitif banget kepada hampir semua makanan. Ya, makan apa aja udah salah gitu. Perut saya udah tidak bisa menerima lagi. Seperti itu. Lalu setelah didiagnosa, of course, kalau dari dokter itu kan inflamasi, yuk kita redakan inflamasi, ya kan? Jadi mau dikasih obat anti-inflamasi gitu. Tapi herannya gitu, saya saat itu dengan gut saya yang sudah terkompromis lah gitu, udah kacau banget, udah lemah banget dan lain-lain itu, saya masih bisa bilang, you know what, gut feeling saya, I don't wanna go jalur minum obat-obatan yang saya nggak tahu seberapa lama
gitu. Ya, ini personally ya, personal journey saya seperti itu. So, saya menjalankan sebuah masa yang sangat panjang dan sangat gelap. I call it the dark ages for myself. Masa gelap lah gitu, tahun-tahun yang amat sangat mencoba hal-hal sendiri gitu ya. Makanan ini, makanan itu, diet ini, diet itu saya coba gitu. Semuanya saya coba. Bahkan saya sampai pernah satu waktu saya pergi ke Amerika, saya belajar sebulan itu saya ngambil program di mana saya belajar mengelola raw food ya. Karena saya baca di mana-mana dengan makan raw food itu menyembuhkan segala-galanya, kanker apa dan lain-lain. Of course I was like, yeah, that's my answer. I want to do this gitu loh. Dan memang saya saat itu juga cenderung pokoknya lebih ke plant based, bahkan lebih ke vegan vegetarian bahkan gitu loh at some point. Ya. Nah, tapi ini dia nih. Ada suatu perubahan lah gitu semenjak itu. Karena kan saya terus-menerus memberikan tubuh saya makanan tuh yang ibaratnya nggak cocok sebenarnya sama tubuh saya gitu. Saya di sini nggak bilang salad itu jelek apa dan lain-lain. Tidak. Yang saya bilang saat itu salad tidak cocok buat tubuh saya. Gitu. Pencernaan saya terlalu lemah untuk bisa mencerna segala macam raw food yang saya makan saat itu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi mesti isunya mesti dibenerin dulu, pencernaannya mesti diperbaiki dulu, dibikin kuat dan lain-lain ya. Baru tuh kita bisa mencerna hal-hal yang fibrous banget seperti raw food gitu dan lain-lain ya gitu. Udah, jadi saya terus tuh memberikan tubuh saya yang tidak cocok dengan tubuh saya. Dan tubuh kita itu kalau di konsep kalau di dunia holistic health itu ada sebuah kata yang namanya bioindividuality, yang artinya semua orang itu unik. Our DNA, our genetics gitu. Apapun itu, our microbiome ya, bakteri di dalam tubuh kita semuanya unik, beda satu dan lainnya gitu. Apa yang saya makan belum tentu cocok sama Mbak Marisa. Sebaliknya, apa yang Mbak Marisa makan belum tentu cocok sama saya gitu. Tapi kan di kepala saya itu kan saya mikirnya, oh ada certain standard atau food yang sangat menyembuhkan, I'm gonna eat that gitu loh. Ya, ternyata memang itu tadi perut saya, pencernaan saya belum siap untuk memakan itu sebanyak mungkin dan dalam bentuk raw. Ya, kalau dimasak nggak apa-apa, lain cerita. Kalau saya masak sayurannya, tubuh saya jauh bisa menerima, misalkan seperti itu. Ya, nah. Di tahun berapa ya saya tuh ngambil program bukan naturopat, sorry, jadi health coach itu di tahun 2018 saya mulai. Ya, so I'm quite new as a coach gitu. Saya masih newbie banget, tapi memang perjalanan kesehatan saya panjang gitu. Lalu di situ ketika saya ngambil program setahun untuk sertifikasi jadi health coach itu, saya ketemu satu informasi yang bagus banget gitu, yaitu pentingnya mencari root cause, akar penyakitnya. Ya, jangan senang dulu dengan, bukan jangan senang, tapi jangan puas dengan kayak dokter bilang, oh ini IBS. Kenapa saya ketemu IBS? Kenapa saya mendapatkan IBS? Itu yang mesti kita tanyakan. Ya, karena kalau misalkan cuman inflamasinya yang diobatin dan lain-lain, kita tidak menyelesaikan akar daripada permasalahannya. Itu yang perlu dicari. Gitu. Ya udah, jadi saya mulai tuh mencari gitu. Memang jalur saya bukan ke dokter ahli pencernaan lagi. Saya mulai mencari jawabannya ke naturopath. Naturopath itu dia juga praktisi kesehatan, tapi dia itu approach-nya lebih secara natural. Ya, jadi saya mulai konsultasi dengan seorang naturopath. Dia bilang, you know what? Kita cek yuk stool kamu, gitu. Ya, comprehensive stool test, gitu istilahnya. Breath test apalah dan lain-lain sudah dicoba.
negatif, H. pylori negatif, apapun negatif, let's go to the stool. Ya, dari BAB nih kita cek gitu. Dan memang di sini belum ada. Di sini ada, tapi dia akan meneruskan ke Australia. Jadi ceknya tuh di paling deket, kayaknya salah satunya Australia deh gitu. Dan butuh waktu sebulan memang gitu. Dimana dicek dan ketahuan dari situ ternyata ada bakteri nakal nih. Dan kita udah nggak tahu berapa belas tahun bakteri nakal ini berada di dalam tubuh saya ya kan. Karena saya nggak pernah cek sedetail itulah gitu. Karena memang kalau saya ke dokter di sini tuh opsi itu nggak ada pada saat itu. Ini kan saya agak lama nih kalau ngecek-ngeceknya, mungkin sekarang udah ada. Ya udah, jadi saya cari tahu ternyata saya ada sebuah bakteri namanya Shigella. Shigella itu is actually quite a dangerous and deadly bacteria. Dia itu yang bisa menyebabkan dysentery. If you know, dysentery is something yang sangat deadly. Gitu. Saya nggak tahu gimana caranya, mungkin dari makan, upaya saya makan sehat, hidup sehat, dan lain-lain, saya masih bisa di sini, tapi intinya sebenarnya itu bakteri bahaya gitu loh. Oke, so tapi memang udah terasa juga tuh damage-nya udah done lah sebanyak selama ini gitu. Lalu dari situ saya pergi ke GI specialist lagi. Kebetulan memang saya nggak di sini karena saya check up waktu itu di Kuala Lumpur. Jadi saya pikir, oh you know what, saya cek lagi deh perut saya, pencernaan saya, itu saya pengen cek lagi karena kebetulan saya memang di situ sama suami saya lagi cek general check up gitu ya. Jadi saya cek lagi. Nah di situ saya bilang dokter sama GI specialistnya, dokter saya punya bakteri ini, gimana? Oke, saya kasih kamu antibiotik 5 hari. Ya, jadi tidak selalu nih, kan mungkin kita dengarnya selalu kayak, oh jangan minum obat-obatan, nggak antibiotik jahat dan lain-lain. Oke, tapi mesti jelas kenapa kita minum antibiotiknya, ya kan? Nah di sini udah jelas, karena kita mau mematikan si bakteri itu, bakteri yang udah, nggak tahu berapa tahun itu tadi udah bikin kacau sistem di tubuh saya selama ini gitu loh. Udah saya minum itu dan nggak lama, cuma dapat 5 hari dan benar berangsur-angsur itu semua hilang. Dalam arti lumayan sekejap sih, kronis diare yang bertahun-tahun udah saya alami itu hilang gitu, seperti itu ya. It's quite amazing sebenarnya obat-obat what medicine can do juga to our body gitu loh. Nah dari situ saya balik lagi ke naturopath ya, karena naturopath itu adalah yang membantu saya untuk gimana caranya kita memperkuat lagi nih gitu pencernaannya. Ya kan, karena kalau misalkan kita habis minum antibiotik atau obat-obatan lain kan pasti mikrobiom atau bakteri baik di dalam tubuh kita itu juga berkurang, ya kan, juga mati dan lain-lain. Jadi inilah yang dibantu oleh naturopat saya gitu. Dan ini berproses kok gitu. Jadi tidak terjadi dalam 1 hari pastinya, oke? Jadi itu tadi menemukan akar permasalahannya, membereskan akar permasalahannya, ya. Dan sampai hari ini kesehatan saya terus semakin meningkat berkat hidup holistik. Nah, kalau hidup holistik itu apa? Holistik itu kita melihat sesuatu hal dengan cara menyeluruh. Dan dalam hal ini kita ngomongin soal kesehatan, ya kan? Jadi kesehatan itu banyak sekali yang mempengaruhi, bukan hanya nutrisi. Itu yang saya tahu. Ya kan, bertahun-tahun saya makan nutrisi yang baik, tidak sembuh-sembuh juga, ya kan. Jadi itu membuktikan kalau misalkan bukan hanya nutrisi, ya holistik pun juga perlu dijaga, perlu dijalankan juga. Dan sampai hari ini kondisi saya juga dimonitor sama naturopat. Saya siap udah nggak sebulan sekali sih, saya setiap berapa bulan kalau saya merasa memerlukan saya balik ke naturopat dan saya konsultasi juga, ya masih seperti itu. Oke. Nah, ini cuma mau menjelaskan aja nih, ya. Root cause-nya tuh apa aja sih? Ya kan? Tadi kan kalau ke dokter kan cuma dibilang IBS, Irritable Bowel Syndrome, gitu, ya kan? Nah, ini mau sebutkan beberapa root cause-nya, ya, yang bisa terjadi tuh apa yang memicu itu. Nah,
di sini tulisannya adalah standard American diet. Basically, oke, kita bukan di Amerika, kita di Indonesia. Basically diet yang tidak bernutrisi, ya kan? Banyakan makan goreng-gorengan, ya kan, processed food, sugar, gluten, dairy, ya seperti itu. Kurang lebih, oke? Nah, medications juga bisa, obat-obatan, history of long-term antibiotic use, ya kalau kita memakai antibiotik terlalu lama, ya, atau itu tadi, I don't know about you, tapi aku ingat banget ibuku itu kalau aku sakit, dia pasti, oh ini obatnya, gitu, dan pasti banyak antibiotik. Aku kayak, Mam bukan dokter, kok bisa punya ngasih antibiotik? Itu luar biasa sekali. Tapi ya kita sebagai anak kan nggak bisa ngomong apa-apa. Oh, Mom, I love you. Bless your kind heart, gitu. Of course, our mothers cuman mau yang terbaik pastinya dengan apa yang dia ketahui saat itu. Oke, gitu. I'm not blaming my mom. I'm so glad actually. Apa ya, path saya itu seperti ini. Karena dengan seperti ini saya sangat menjaga kesehatan saya. Dan itu kayak apa ya, kalau udah sakit terus kita sembuh gitu, ya ampun, apapun itu kita lakukan, ya kan? Karena kita nggak mau lagi sakit, kita udah tahu rasanya seperti apa. Oke? Excuse me. Oke. Terus long periods of high stress. Oke. Chronic stress. Jadi stres yang terus-menerus terjadi dalam keseharian kita, leading to being stuck in a fight or flight mode all the time. Mungkin ini contohnya adalah kita sendiri sakit dan kita khawatir, ya kan, berpikir terus, stres terus tentang sakitnya kita. Atau mungkin kita merawat orang yang sakit, ya bisa jadi kan, kitanya juga stres, capek mungkin dan lain-lain, ya kan. Contoh lain lagi adalah mungkin kita stuck di pekerjaan yang kita nggak suka. Ya, bisa jadi, ya kan? Stres setiap hari, ya kan? Di bawah alam sadar kita tuh, tapi kita kesel. Mau masuk kerja kesel, mau ngerjain kerjaan kesel, apapun udah, bete deh pokoknya. Bete banget sama bosku, ya kan? Dan lain-lain sebagainya. So, apalagi contohnya? Mungkin kita stuck di relationships yang kurang ideal, ya. Again, this is something yang happens a lot, ya kan, kita nggak sadar atau kita ya udah deh terima aja deh gitu, nggak bisa dirubah dan lain sebagainya, things like that. Ini long periods of high stress, okay? Mungkin past trauma, ya kan, kita nggak tahu trauma ini terjadi dan itu ternyata tersimpan dalam tubuh kita, ya, dan biasanya nih keluarnya nih pas lagi turun semuanya, imunitas drop lah, keadaan kita lagi bete, lagi susah, ya mungkin di zaman seperti ini, di zaman kita sedang melewati sebuah pandemi, ya ini juga long periods of high stress, by the way. Contoh yang sangat baik adalah di mana kita berada saat ini, ya. It's a collective stress, semua, everybody is stressed about this, ya kan, dengan kita beradanya dalam pandemi gitu loh. Again, back to past trauma. Jadi trauma-trauma yang terjadi kepada kita itu mungkin ya waktu kecil itu kita bilang, aku ingat banget, aku kecil itu apa ya? Selalu dibilangnya tuh ugly duckling, gitu, seperti itu. Kalau tahu ugly duckling, bebek jelek kalau bahasa ininya. Intinya tuh kayak kakak-kakak saya tuh kayak cantik-cantik, cakep-cakep gitu, kok saya jelek gitu, saya merasa seperti itu misalkan. Dan sering dibilang gitu kayak, si Gwen jelek gitu loh. Jadi aku tuh kayak, pas trauma banget ya tentang itu gitu loh. Contohnya gitu. Apalagi mungkin hal-hal yang kita kayak, masa sih cuman gitu aja, tapi ternyata itu terpendam dalam diri kita, itu terpendam dan masuk dan benar-benar ke dalam DNA kita bahkan, ya. Jadi itu juga sesuatu yang bisa menjadi pemicu, ya, root cause-nya daripada irritable bowel syndrome. Terus mungkin low pH or not enough stomach acid, ya ini buat orang-orang yang punya
problem dengan mencerna makanan biasanya ya tidak nyaman, yang kayak GERD, teman-teman yang punya GERD mungkin ya, ini kurang lebih seperti ini ya. Terus low levels of digestive enzymes. Nah, digestive enzymes itu diperlukan untuk menghancurkan mencerna makanan, dan mungkin we don't have enough of that, ya kan? Ini juga bisa menjadi permasalahannya. Food poisoning, yes, I think that's what happened to me. Ini yang terjadi ke saya, kepada saya, dan ini kenapa si Shigella bakteri yang nakal banget itu bertahun-tahun ada di dalam tubuh saya. My guess itu dari makanan. Ya, parasites juga nih bisa jadi dari makanan. Oke, so be mindful. Saya itu semenjak saya tahu saya punya bakteri apa segala macam, saya sangat cautious dengan makan makanan di luar. Ya, saya kalau bisa masak sendiri, kalau bisa. Kalau enggak, mesti beli jajan atau beli dari luar, nggak masalah. Tapi pastikan itu tempat yang kita tahu mungkin rame ya, justru jadi makanan tidak lama di situ gitu. Dan juga kebersihan ya kita juga perhatikan gitu loh. Jadi ini penting banget dari food poisoning, dan juga dimasak penting banget ya buat teman-teman yang suka banget sama salad. Yes, nggak apa-apa, salad is good. Tapi mungkin makan di rumah ya. Jadi kita tahu cara ngolahnya, cara bersihinnya itu kita tahu. Karena kita nggak tahu nih kalau di luar itu kena kontaminasi apa, dan yang namanya raw ya pasti tidak mati bakterinya ya. Tuh mesti dipikirkan juga. Self infections, basically apakah ada infeksi di dalam tubuh kita yang kita tidak ketahui. Ya, ini makanya penting nih dicek. Kita ke dokter, kita juga cek, kita tanya, cek darah dan lain-lain, apa everything good or not ya, kita cari kalau emang ada infeksi ya. Dan environmental exposures and toxins. Oke, ini contohnya mungkin dan ini bukan kayak sehari pemakaian ya, ini kayak seumur hidup kita gitu ya, udah lama banget gitu, bertahun-tahun gitu. Ini contohnya adalah mungkin alat-alat masak di rumah. Kita makainya apa? Ya, seperti itu. Mungkin juga alat-alat pembersih. Kalau masih pakai yang warnanya pink, warnanya biru, hijau, ajaib gitu. Maybe it's best untuk kita mulai bikin sendiri. There's so many DIY ya, do it yourself. Bikin sendiri itu gampang banget. Yang paling gampang that I can tell you right now adalah 1:1 air dan cuka. Ya, gampang banget. Air dan cuka itu sangat amazing at killing bacteria gitu. Itu cukup banget. Kalau mau lebih wangi, taruhin essential oil, silahkan monggo. What I do kadang-kadang itu adalah kulit lemon, jeruk atau apa itu aku nggak buang, aku simpen ya, stok dulu di freezer. Kalau udah banyak, aku masukin toples, masukin tuh cuka, ya masukin air juga, biarin rendam aja 3 hari segala macam biar dia ferment. Nah udah cairannya ambil itu tuh buat itu udah all purpose cleaner buat ngebersihin apapun buat saya ya, seperti itu contohnya ya. Satu lagi adalah, nah ini bener-bener buat wanita-wanita, bisa buat teman-teman wanita, produk perawatan tubuh kecantikan ini juga penting ya, karena itu juga bahan-bahan yang toksik juga bisa masuk ya. Kulit kita itu adalah suatu organ yang sangat luas, yang paling luas sebenarnya, dan itu semua bisa meresap ini semua ya. Jadi look into your beauty product, you look into your shampoo, deodoran kita lah, dan apapun itu tersembunyi toksin soalnya. Jadi mulai aware. Again, mungkin some people can like not sensitive about it gitu loh. Tapi ada yang kalau memang teman-teman autoimun mungkin ada yang sudah sangat sensitif dengan hal-hal seperti ini ya. Tapi jangan nunggu kita sensitif atau sakit dan apapun. Ini juga sesuatu hal yang itu tadi kan, ini menumpuk bertahun-tahun gitu. Jadi coba kita mulai aware aja, mulai mindful about these things ya. Dan kalau memang kita bisa rubah pelan-pelan, why not? This is not I'm not suggesting buang semua saat ini juga gitu, enggak. Tapi pelan-pelan aja, mungkin mulai dengan produk perawatan muka ya. Terus abis itu produk
sabun mandi, ya mungkin lotionnya gitu dan lain-lain. Lalu mungkin dari situ mulai kita perhatikan pembersih di rumah, ya kan? Mulai bikin sendiri tadi. Terus mulai juga bahan-bahan yang kena makanan, yang kita nyimpen makanan, plastik, oh my god, plastik is one of the worst gitu. So, kalau bisa again pelan-pelan ya pindahin ke kontainer kaca, ya kontainer stainless dan lain sebagainya. So, be mindful about these things. Alright, okay. So, menceritakan saja gejala-gejala penyakit saya tuh apa aja sih? Banyak banget lihat nih. Ini udah kayak dictionary kesehatan. Diare kronis udah disebut tadi ya. Sensitif terhadap makanan. Makan apapun serba salah. Udah menolak semuanya. Ya udah namanya juga diare kronis. Saya makan apapun besok paginya diare. Saya udah nggak tahu lagi makan apa yang nggak boleh dan boleh gitu loh. Dan baik dan untuk saya atau enggak gitu. Perut kembung ya. Terus buang-buang angin gitu. Rasa sakit di perut. Ya, rasa sakit begah nggak nyaman. Kayak ketusuk-tusuk bahkan rasanya. Sinus alergi, tadi saya udah sebutkan, ya. Sekarang udah nggak ada, by the way. Sudah saya tidak pernah lagi bangun pagi itu dengan ada alergi lah, sinus, dan lain-lain. Kalaupun iya, itu pasti pertanda saya kurang tidur mungkin, atau saya just feeling under the weather. Mungkin saya kecapean atau apa, saya udah tahu tubuh saya. Tapi udah hampir tidak ada. Gitu. Oke? Lalu adrenal fatigue, saya ngalamin ini. Stres yang berlebihan, stres kronis yang terus-terusan saya alami, ya kan, marahlah sama siapapun gitu, marah sama diri saya sendiri, marah sama Tuhan at some point, ya kan, why am I sick gitu loh, why am I sick, kok dikasih sakit, ya kan, marah, kesel gitu istilahnya gitu loh, and I was so stressed gitu loh, jadi itu juga mengakibatkan adrenal fatigue gitu, rasanya tuh lelah sekali, ya, karena hormon adrenalin saya terus terpicu, ya kan, terus stres saya. Lalu rambut rontok, rambut rontok terus ya, itu bahkan serem banget. Bahkan satu waktu itu saya mau menceritakan, saya ingat ada kayak muncul air, pokoknya kayak kebocoran di dalam genangan air yang saya pikir bocor di kamar mandi saya. Gitu. Terus saya ingat saya pergi waktu itu keluar kota, terus ada tukang yang lihat gitu, ngecekin dan lain-lain. Guess what? Dibuka dan lain-lain segala macam, dicek dan lain-lain, ternyata dia nemuin rambut, dan itu jadi rambut dari mandi gitu dan lain-lain, itu dia ngumpulin itu sebanyak helm katanya. Bu, ini benar-benar seisi helm. Ya mungkin karena akumulasi udah bertahun-tahun, tapi that's how bad it was. Gitu. Ketombean, jadi ada kayak kulit, saya ingat banget di bagian sini, terus selalu ada kulit kering yang lotok. Ya bahkan kayak gede-gede kayak pulau gitu. Not proud of it, but yes, that's what happened. Terus kulit kering, just overall kulit kering rasanya. Udah pakai lotion, ya loh masih tetap kering ya. Kulit gatel, nggak tahu apa, ada spot tapi kayak gatel terus, same spot, tapi nggak merah, nggak apa, pokoknya gatel aja gitu loh. Jerawatan, tiba-tiba tahun berapa tuh, 2017 ya, sekitar 2016-17, tiba-tiba saya keluar, adult acne katanya. Oke, udah ke dokter segala macam, ya stres, ya ini dan lain-lain. So I thought, okay, I'll just try to fix it myself. Dan ini kenapa saya akhirnya menjalankan diet eliminasi, ya, atau yang disebut elimination diet. I'm sure teman-teman autoimmune udah pernah dengar juga di sini. Itu 28 hari saya mengeluarkan hal-hal makanan-makanan yang memicu inflamasi, yang menurut saya itu trigger, gitu. Jadi saya keluarin, oke? Dan itu sangat berhasil. Itu salah satunya yang keluar adalah soy. Saya tidak terlalu cocok dengan soy product saat itu. Saat itu Gwen sangat sakit. Jadi saat itu banyak sekali makanan yang tidak cocok. Salah satunya adalah soy products. Ya, sekarang saya makan tempe karena tempe juga sehat dan lain-lain. Tapi saya perhatikan datangnya nih dari mana nih source tempe saya. Apakah
non-GMO, apakah organik, ya kan? Dan saya udah tahu batasan saya. Kalau makan tempe itu mungkin seminggu itu saya 2 kali, gitu. 3 kali maksimum, gitu misalkan. Seperti itu, ya. Jadi kita harus tahu sama tubuh kita sendiri. Dan let our body make the decision apa yang bagus dan tidak bagus buat kita, oke? Itu yang paling penting. So, tadi jerawatan udah, psoriasis. Jadi I remember aku punya spot di sebelah kiri sini di belakang. Dia tuh kayak kulit nebel gitu, kering ya, yang kalau digaruk, aduh enak banget. Soalnya dia gatal banget, jadi saya garuk terus. Pokoknya suami saya tuh sampai kayak, kamu ngapain sih, ini gatal banget dan enak banget, terus akhirnya luka. Ya seperti itu. Psoriasis gitu. I didn't know what it was. It was psoriasis gitu. Sekarang udah hilang. Nothing. It's not there. Okay. Again, I switch my shampoo. Ya. Shampoo saya sekarang sangat simple. Dia bahkan kayak batang sabun bentuknya. Dia udah bukan yang cair lagi gitu. Dan saya hanya pakai itu. Kadang habis itu conditioner saya pakai oil saja. Cukup banget. Alright. So, saya juga didiagnosa dengan HPV. Kalau teman-teman yang nggak tahu HPV apa, itu sebuah virus di serviks. Ya, yang again waktu ketemu dokter ya, udah tahu IBS, terus ketemu dokter dibilang, oh kamu punya HPV, ini nanti bisa jadi kanker rahim. Kanker serviks, sorry. I was like, what? Oh my God. Aku punya IBS, autoimmune, terus HPV. Oh my God, aku kenapa? Gitu kan. We were just like, what's going on with my life? Gitu loh. Okay, so I suffered from yeast infection. Ya, keputihan, gatal-gatal, dan lain-lain. Nggak asik pokoknya. Terus kegelisahan. Ya, maaf ya kalau ada teman-teman laki-laki di sini, but this could happen to your loved ones yang female, family or wife or children maybe even ya. Jadi ini coba menjelaskan aja. Mbak Gwen, yes. Itu berapa tahun yang lalu Mbak Gwen? Ini, waduh. HPV, terus sudah gitu garuk-garuk di kulit kepala, iya. Oke, ini mungkin sekitar di 10 tahun, mungkin antara 5 ya, 4-5 tahun gitu. Kalau HPV ini udah belasan tahun yang lalu bahkan. Jadi kan kira-kira tuh kayak 13-15 tahun ketemuin si IBS kan. Lalu nggak lama kemudian saya tes, saya ingat banget, saya tes, terus lagi rutin pap smear, ketahuan tuh, oh ibu ada HPV. Hah? Gitu, I was like so surprised gitu. Itu mungkin belasan tahun yang lalu ya, lebih dari 10 tahun lah pastinya. Nah kalau yeast infection itu kayak berkala aja gitu, kayak again, kalau saya lagi imunitas yang rasanya drop, apalah kecapean, super stress gitu dan lain-lain, itu keluar gitu, seperti itu. Ya, dan of course yeast infection obatnya apa kalau dari dokter? Antibiotik pasti ya kan. Ini juga yang membuat permasalahannya di pencernaan bertambah justru ya. Lalu kegelisahan ya. Oke. Jadi teman-teman permasalahan pencernaan itu ya udah sepaket nih. Biasanya kalau punya permasalahan pencernaan, kita punya permasalahan kesehatan mental juga. Jadi I was suffering from kegelisahan yang sangat, susah tidur, ya, stres kronis pun, depresi, kepanikan ya, anxiety or panic attack. Terus kepanasan, saya ingat banget kalau bangun itu kena hot flash, jadi kebangun tengah malam terus keringetan sekujur tubuh dan lain-lain ya. Lalu kadang sering ngerasa kayak kedinginan, like I'm feeling cold gitu loh. Kesemutan juga iya, banyak ya. Terus gampang sakit lah, sering lupa, brain fog ya, dan lain-lain gitu. Pokoknya banyak banget nih, ini cuma mencontohkan aja gejala-gejala penyakit saya. Ini fotonya waktu saya kena si adult acne itu, ya. Dan ini lumayan nih, begini on and off ya, dia datang breakout parah banget, terus hilang sedikit, tapi nggak pernah hilang benar-benar bersih, pasti ada tuh masih kayak beberapa gitu loh. Nah
1-2 tahun ini kalau nggak salah, di mana saya mulai itu tadi eliminasi diet, ya diet eliminasi, baru ini mulai perlahan dia hilang, bahkan sampai sekarang sudah nggak ada. Ya, nah ini menjelaskan saja kalau misalkan semua penyakit itu bermula dari sistem pencernaan. Ini bahkan sudah dikatakan oleh seorang physician dari Yunani kuno yang namanya Hippocrates, yang mungkin ini sekitar 2.500 tahun yang lalu ya, dia sudah mengetahui ini. Ya, dan saat ini memang sudah sudah dikonfirm lah gitu sama dunia kedokteran juga. Ya, kalau misalkan banyak penyakit memang berasal dari pencernaan kita. Nah, biasanya what happens is kalau udah dari pencernaan kita bermasalah, itu terjadi yang namanya inflamasi dalam tubuh kita. Ya, dan inflamasi yang terus terjadi itu inilah yang disebut chronic inflammation atau inflamasi atau peradangan kronis. Ya, dan inilah yang menjadi akar daripada penyakit-penyakit. Ya, makanya tuh dari chronic inflamasi ini kanker, ya, neurological disease. Seperti apa sih neurological disease? Depression, Alzheimer, dementia, ya, things like that. Diabetic complications, ya, pulmonary diseases kayak asthma, like bronchitis, ya, hay fever, ya. Ada orang ya kalau misalkan kayak kena alergi terus matanya merah, gatel, bengkak dan lain-lain, ya, seperti itu misalkan. Bone and joint diseases, ya, seperti osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ya. Kita udah mungkin ada teman-teman di sini juga yang punya history of this, ya. Osteoporosis juga. Metabolic disorders has to do with things like diabetes, ya. Autoimmune disorder. Nah, kita tahu ini ya, kalau autoimmune itu juga bisa terjadi karena kronis inflamasi, ya. Mau itu lupus, mau itu Crohn's disease, there's so many. It's over, benar kan ya, kalau nggak salah lebih dari 100 daripada autoimmune diseases bahkan ada di dunia ini, oke? Dan juga cardiovascular diseases, jadi berhubungan dengan jantung, ya, hypertension atau heart failure, ya, seperti ini. Ya. Nah, thank you. Bisa dengar saya? Oke. Lancar. Oke, thanks. So, paham ya kalau misalkan sekarang kita udah mengetahui kalau ada gut and brain connection. Itu tadi. What's happening in your gut, apa yang terjadi di usus kita, di pencernaan kita, ya. Dan apa yang tidak baik. Ya, kalau kita bermasalah dengan pencernaan, itu pasti akan efek ke otak kita. Ya, ini clear. Apa yang terjadi di otak kita, ya, kalau ada permasalahan di otak kita juga mempengaruhi pencernaan kita. Ya, kalau ditanya, kok gut and brain connection tuh kayak apa sih? Buktinya apa? Pencernaan kita itu berhubungan sama otak kita. Seperti ini. Waktu kecil kalau kita mau ulangan, rasanya deg-degan. Itu rasanya di mana? Ya deg-degan di sini, tapi nggak enaknya di mana juga. Di perut biasanya mules. Saya ingat banget tuh, kalau udah mau ulangan matematik, paling nggak suka, paling mules rasanya. Ya, mungkin kalau kita, kita baru pulang liburan nih, gitu. Ya, terus kita ngecek dapat billing statement dari kartu kredit, mules rasanya, ya kan? Atau kalau kita ke ATM, terus kita mau ngambil uang dari savings kita, ternyata kosong. Hah? What happened? Ya kan? Mules rasanya. Pasti di perut rasanya. Ya, ini contoh nyata kalau misalkan gut and brain itu ada connected, bahkan ada
ada penyambungnya namanya vagus nerve ya, sebuah saraf vagus namanya. Kalau di kelas-kelas saya biasanya saya jelaskan lebih banyak lagi soal vagus nerve itu apa. Tapi di sini cukup mengetahui aja kalau memang ada yang menyambungkan antara pencernaan kita dan otak kita. Oke? Nah, jadi tipsnya apa nih kalau misalkan ngobrolin perut? Oke? Satu adalah mencari akar permasalahannya. Terserah jalurnya mau apa, mau kita jalur Western medicine, mau kita jalur alternative medicine, ya, functional medicine dokter, dan lain-lain, naturopat, homeopat, tapi yang penting adalah mencari akar permasalahannya. Don't be satisfied dengan diagnosa saja. You want to know, what is it? Apa yang bikin saya IBS? Oke? Karena bisa jadi itu kalau dicek H. pylori bacteria ternyata ya kan, dan lain-lain. Shigella yang nakal banget bikin masalah di pencernaanku gitu. So, look for akar permasalahannya ya. Oke, dan next is nutrisi yang baik. Saya paling sering dapat pertanyaan ini. Makan apa sih? Makan apa? Makan apa? Makan yang seperti ini. Kalau lihat fotonya, ya kan? Perbanyak makan sayur, perbanyak makan plant-based, ya. Tidak perlu harus ya kalau makan sehat itu harus jadi vegan vegetarian. It's a choice. Tubuh Anda gimana? Merasa cocok nggak menjadi vegan vegetarian? Again, don't let siapapun gitu loh untuk menentukan Anda makan apa. Anda harus cari tahu sendiri. Tapi memang makanannya, pilihannya kita mesti tahu dulu ya kan. Seperti ini, sayur-sayuran ya, gluten free grains ya kan. Kita sangat luar biasa, kita hidup di Indonesia, kita punya nasi yang gluten free ya kan. Problemnya kebanyakan bukan di nasi kok. Apapun makan kebanyakan nggak baik. Ya jadi bukan di nasi masalahnya gitu ya. Fruits gitu. Fruits juga bagus banget. Saya cocoknya makan fruits itu dipisah. Dipisah nggak sama makanan dan agak jauh sama makan berat. Biasanya sejam, 2 jam sebelum makan berat. Gitu. Again, pencernaan saya sukanya seperti itu. Kalau ditanya, Gwen minum air lemon hangat di pagi hari cocok nggak? Oh, silahkan coba. Dan lihat perutnya cocok nggak. Perut saya waktu itu nggak cocok, nggak suka. Jadi saya nggak minum seperti itu. Mau sesehat apa? Tapi saya bisa tuh minum air lemon hangat kalau sudah siang justru. Seperti itu. So know your body. Get to know your body. Kepoin tubuh sendiri, diri sendiri saya selalu bilang. Ya. Again, di sini ada protein rich food, ya kan? Kalau dibilang protein, aku vegan vegetarian, ya nggak apa-apa. Vegan vegetarian banyak kok protein rich food-nya, ya kan? Balik lagi ke tempe, balik lagi ke legum-legum lain, ya kan? Legum lain itu apa? Lentil, kacang hijau. Kita kaya banget, kita punya itu semua. Ya, di sini. Herbs and spices, oh my God, kita beruntung banget tinggal di negara yang kaya banget dengan rempah-rempah, ya kan, bumbu-bumbu yang segar, pakai itu, karena ini sangat baik buat mikrobiom di dalam tubuh kita. Oke. Terus apa lagi? Sekarang berikutnya adalah, nah ini juga konsumsi fiber. Yes, fiber is very important. Ya, fiber itu apa? Again, teman kita si sayur-sayuran, ya kan, si buah-buahan, si beans and legume tadi, ya udah dibilang lentil, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, gitu dan lain-lain, ya. Nuts and seeds juga bagus banget, ya. Fiber itu makanan dari bakteri baik di dalam pencernaan kita. Oke, ini yang perlu diingat juga. Oke, makanya kenapa plant-based, perbanyak makan plant-based maksudnya di sini. Ya, itu sangat penting. Nah, konsumsi probiotik dan prebiotik juga perlu, ya. Saran saya itu adalah
Kalau memang lagi bermasalah, perut kita bermasalah dan lain-lain, konsultasi dan tanya prebiotics-nya apa yang mesti saya ambil dari dokter pastinya gitu. Kalau kita memang tidak ada masalah, perbanyak konsumsi ini dari benar-benar dari makanan, dari nutrisi. Oke, misalkan nih probiotik itu dari yogurt, ya. Again, yogurt itu kalau bisa cari jangan yang manis-manis, ya kan? Kalau bisa cari yang Greek yogurt, banyak produk lokal juga udah ada Greek yogurt. Oke, cari, lihat jangan ada gula kalau bisa. Itu tambahin sendiri, manis sendiri. Kasih mangga lah, kasih apalah gitu, bikin enak dan delicious and healthy for yourself at home, oke? Terus ada sauerkraut gampang banget bisa bikin sendiri, ya kan? Itu cuman buah kol yang difermen, gampang banget bisa. Google juga banyak resep-resepnya, ya. Things kayak kimchi, ya makanan Korea ada kimchi. Jadi fermented foods istilahnya. Tempe, supplements, ya itu juga bisa. Be mindful sama things kayak kombucha dan lain-lain. Yes, they are healthy. Tapi again, tanya ke tubuh kita sendiri, cocok nggak? Saya agak tidak cocok dengan kombucha. Contohnya. Ya. Karena itu tadi, panas, perih gitu rasanya. Nggak cocok. Gitu ya. Jadi saya nggak terlalu konsumsi kombucha. Nah, prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik. Probiotik itu tadi, by the way ini ya, live bacteria ya, yang promote healthy digestive health di dalam perut kita. Dia live bakterianya. Nah, live bacteria perlu makanan dong. Nah, makanannya dia adalah prebiotik. Jadi prebiotik ini penting banget karena kita mau kasih makan nih. Perbanyak sih bakteri bagus di dalam pencernaan kita. Contohnya apa? Pisang. Tapi di sini yang dimaksud adalah pisang hijau. Jadi dia masih belum ripe, belum manis banget. Ya, pisang hijau. Jadi belum matang. Bawang-bawangan. Tambahin tuh bawang-bawangan yang banyak di dalam makanan kita. Oke. But be mindful. Kalau misalkan kita ada masalah pencernaan, banyak orang yang sensitif dengan bawang-bawangan. So, look at that. Ya, kita juga mesti ketahui itu. Kalau memang sensitif berarti ada masalah dan ini adalah waktunya untuk ke dokter karena kita mesti cari tahu. Kita nggak bisa avoid onion terus-terusan juga kan karena dia sangat nutritious gitu istilahnya, dibutuhkan sama tubuh kita gitu. Jadi kita mesti cari tahu juga kenapa saya nggak bisa onion dan mungkin itu dihilangkan dulu ya kan supaya inflamasi di dalam tubuh kita berkurang. Kita ke dokter juga, kita cari tahu apa permasalahannya, lalu pelan-pelan kita masukin lagi ke dalam diet kita, oke? Garlic, tadi udah dibilang bawang-bawangan ya, jadi garlic juga. Oatmeal pastikan gluten free, ya ada tulisannya biasanya kalau kita beli oatsnya itu jenisnya apa? Cari yang gluten free. Terus madu juga, raw honey, excellent probiotics ya, and asparagus. Ya, again, honey, be mindful. Kalau udah dibilang dokter, jangan gula, honey itu gula juga. Ya, it's sweet, it's sugar, gitu. Jadi, be mindful again about those things. Nah, suplemen yang diperlukan, saya sebagai holistic health coach, saya tidak bisa mendiagnosa dan memberikan treatment. Jadi dalam arti saya juga tidak bisa ngasih tahu, ambil suplemen ini sekian dosis dan lain-lain. Ya, itu perlu ke dokter. Jadi sebelum ngambil suplemen apapun, please consult with the doctor. Oke? Jangan main suplemen sendiri dan lain-lain ya. Karena kita nggak tahu tubuh kita membutuhkan, tidak membutuhkan. Mungkin kita udah punya, mungkin kita kelebihan, mungkin kita tidak tolerate. Ya, jadi please be mindful about consuming supplement. Karena kita bisa main suplemen sendiri, lalu over supplementing bahkan ya kan, itu yang sering terjadi juga. So be mindful. Tapi biasanya yang bisa membantu itu adalah probiotik. Prebiotik tadi udah disebut ya, dalam bentuk natural secara nutrisi atau bisa juga dengan suplemen. Biasanya kalau misalkan memang kita ada permasalahan kesehatan, kita akan dikasih dulu nih dalam bentuk suplemen biasanya ya. Magnesium keren banget untuk bantu teman-teman yang biasanya kesulitan tidur, merasa stres ya, terlalu
berlebihan dan lain-lain. Magnesium itu works very well on your nervous system. Jadi dia sangat membantu. L-glutamin juga bagus untuk memperbaiki usus kita. Vitamin D, obviously, dan omega 3. Again, this is just a suggestion. Saya nggak ngasih dosis atau apa. Please consult your doctor. Okay? Pola hidup yang baik pastinya diperlukan untuk kesehatan pencernaan kita, ya, dan kesehatan kita seluruhnya pastinya gitu. Tapi as you can see already, banyak sekali yang bermula dari kesehatan pencernaan, ya kan? Jadi pola hidup yang baik, ya, pastikan tidur Anda bagus, pastikan ada waktu untuk self care, ya, pastikan bergerak. Oh my God, bergerak ini salah satu rahasia sehat, rahasia umur panjang, rahasia kita bisa avoid chronic diseases gitu. Sehat ini kok gitu. Dan kita zaman sekarang kebanyakan duduk, ya kan? Kita jarang bergerak. Padahal nenek moyang kita itu wow, dari nyari makanan sendiri, dari numbuhin makanan sendiri, preparing the food sendiri, dan lain-lain, ngejar-ngejar makanannya bahkan ya, zaman dulu berburu orang. Kita udah enggak sama sekali. Jadi our bodies is designed to move. So use it. Bergeraklah sehari-harinya. Oke? Oke, lingkungan hidup yang baik ini juga penting banget ya. Bukan hanya rumah nyaman dan bersih dan lain-lain, tapi tadi juga udah disebut ya, toxins dari environmental toxins yang ada di sekitar rumah kita. Mungkin cat di rumah kita yang dipakai, bahan-bahannya lah, bahan-bahan dasar bangunan rumah kita tuh terbuat dari apa. Kalau ada hal-hal kayak kebocoran, kayak mold, ya jamuran atau apa, itu segera diperbaiki juga. Karena itu juga toxic mold, itu juga sudah terbukti dapat mempengaruhi kesehatan kita juga. Ya. Perhatikan pemakaian obat-obatan dan bahan-bahan kimia, tadi juga udah disebutkan. Ya. Dan mengelola stres. Oh my God, stres ini luar biasa penting. I cannot stress enough gitu how important mengelola stres ini. Karena 90% kunjungan dokter itu dipicu stres, ya kan? Kita pasti semua udah pernah berada dalam situasi itu. Kita ke dokter, terus dokter bilang gini, kamu sakit ini dan stres. Pasti ini karena stres, ya kan? We hear it all the time. Dia sebuah reaksi yang normal dan natural, biologis ya. Kalau dipikir-pikir kan tanpa stres itu human race ya, manusia nggak mungkin ada di sini sekarang ya kan, karena kita sudah ditelan macan istilahnya. Karena kita kalau ada macan kita malah oh macan lucu sekali gitu, kita nggak ada reaksi di dalam tubuh kita yang memberitahu kalau misalkan oh there's danger, run. Fight or flight, ya kan? That's what stress is, gitu loh. Ini cara kita survive, pastinya. Dan sudah terlihat kalau misalkan gaya hidup zaman modern itu mengakibatkan kita stres kronis. Ini yang terjadi saat ini. Ini yang, yang bahaya, yang bisa mulai menurunkan atau efek ke, daya tahan tubuh kita. Oke? Stres zaman sekarang itu bukan dikejar-kejar macan lagi, soalnya kita dikejar-kejar deadline, ya kan? Seperti itu. Jadi tanda-tanda stres apa aja? Mungkin ketegangan leher, ya, punggung, pundak, gelisah biasanya, atau susah fokus, atau pelupa. Mood kita, ya, suasana hati mungkin juga terpengaruhi, gampang kesel, gampang marah, gitu. Problem pencernaan tadi udah disebut juga, ya. Karena pencernaan dan otak saling berhubungan, of course. Terus lapar terus, iyalah. Stres itu sebuah energi yang mesti dibayar dengan makanan, ya toh. Jadi kalau kita stres terus, bisa aja tuh kayak rasanya, ya lapar terus ya, aku baru makan, aku pengen makan lagi, aku pengen ngemil. Ya mungkin kita ngalamin stres kronis tapi kita nggak sadar, ya. Masalah kulit, gatal, jerawat dan lain-lain. So banyak lagi lah, ya. Jadi ini perlu banget dikelola. So gimana cara kelolanya?
perbanyak hal-hal yang disukai, lakukan hal-hal yang disukai. Dan ini udah harus dikelola tiap hari, sehari-harinya. Setiap harinya, make it a point to do something that you love to do, that you enjoy to do. Dan bergerak juga. Bergerak ini salah satu itu tadi. Kalau kita stres, ya, kita mau flush kortisol yang ada di tubuh kita. Hormon kortisol itu adalah hormon stres, ya. Dan kita mau flush it out. Gimana cara flush it out? Keluarin dari tubuh kita, bergerak, ya kan? Dari bergerak kita keringat. Kita bisa keluarkan itu semua juga. Oke, so this is what you need to do. Of course, ada hal-hal lain seperti kayak meditasi atau mungkin latihan pernafasan yang baik. They're all wonderful. Okay, just find your cara. Jadi cari cara Anda yang paling baik untuk diri Anda sendiri. Mana tuh? Yang untuk mengelola stres setiap harinya. Oke. Okay? Alright, ini mau menjelaskan sedikit ya. Saya sebagai health coach itu bisa membantu Anda dengan cara memilih nutrisi yang lebih baik, ya, mengelola stres, tadi udah disebut-sebut juga, gaya hidup yang aktif, ya, gaya hidup lebih aktif gimana caranya tuh, gitu. Saya bisa membantu dengan itu. Tidur restoratif, artinya tidur yang berkualitas. Lingkungan rumah kita juga, ya, kita lihat biasanya apa yang bisa kita mulai avoid, mulai keluarkan, mulai ganti intinya ya. Dan hubungan dengan diri kita sendiri dan orang-orang lain ya. As you can see, perjalanan kesehatan saya itu bukan hanya nutrisi. Bisa dilihat kan ini holistik banget ya. I had to really look at my life dan lihat semua area-area kehidupan saya dan benar-benar saya pilah-pilah, benar-benar saya bedah gitu loh istilahnya. Apa sih yang bekerja, apa yang tidak bekerja dan apa yang kurang di area itu. Ya. Jadi ini saya aplikasikan ke diri saya sendiri dan ini memang salah satu cara saya bisa membantu sebagai health coach ya. That's it from me. Aku stop share dulu supaya bisa ngeliat. Ya, mau langsung ke question and answer atau gimana? Terima kasih Mbak Gwen, sharingnya. Aduh, lengkap banget. Langsung diulas tuh 5 dasar hidup sehat sama Mbak Gwen tadi ya. Ada pengendalian stres, hidup aktif, dan lain sebagainya. Mbak Gwen, kita udah punya banyak pertanyaan nih Mbak Gwen. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertamanya. Sebentar, sambil cek. Oke. Gimana nih kok nggak bisa scroll ke atas? Oke, sebentar. Mbak Gwen mungkin bisa bantu untuk... Oke. Ini bisa buka kok. Iya. Dan mungkin ini agak banyak ya pertanyaannya. Kalau misalkan ada yang tidak terjawab sekarang, mungkin dikumpulin aja, nanti aku bisa jawab. Oke. Baik. Either email atau apapun itu, atau WhatsApp gitu, apapun itu. Ya, terserah Mbak Marisa gimana ininya. Iya. Ini mungkin kita mulai dari yang ini aja. Dibacakan aja ya Mbak Gwen ya? Boleh. Kita pilih aja ya Mbak Gwen. Iya. Oke. Saya penyintas Crohn's disease, apakah efektif untuk melakukan pemeriksaan food sensitivity test, IgG, dan nutrigenomic test? Intinya takut makan, terus karena sering sekali sembelit dan BAB berdarah, terus penurunan berat badan, dan juga tingginya 168, berat badan 45 kilo. Ya, jadi mohon saran dari Mbak Gwen.
Oke, kalau mau tes apapun sebaiknya lewat dokter. Jadi konsultasi ke dokter dulu. Kita jangan pernah blindly test something, gitu loh. Pertama, mahal banget tes ini, ya kan? Jadi lebih baik konsultasi memang sama dokter, gitu loh. Dan kalau in this case memang kalau Crohn's itu kita larinya ke GI specialist ya, gastroenterologist, gitu loh. Atau ahli pencernaan, gitu, dokter ahli pencernaan, spesialis pencernaan. Lebih seperti itu sih. Jadi saya nggak bisa menjawab untuk yes tes apa enggak nih si food sensitivity, but I would go to the doctor first gitu. Aku nggak tahu ini apakah Mbak Hani ya kalau nggak salah namanya, Mbak Hani udah ke dokter atau enggak gitu. Tapi coba deh ke dokter dulu, baru ngomongin opsi-opsi itu. Yes, saya bisa banget kasih kontaknya naturopath yang saya consult. I'll be more than happy to share that gitu loh. Jadi bisa consult sama dia juga, bisa beriringan karena itu tadi penyembuhan saya itu dibantu keduanya ya kan, ada GI specialist juga tapi juga ada naturopath gitu. Jadi tidak hanya satu saja gitu seperti itu. Jadi intinya penting untuk ke dokter, tapi juga kita harus upaya lain ya untuk evaluasi kebiasaan kita dan lain-lain ya Mbak Gwen ya. Betul. Oke. Ini yang Kalau misalkan mau bisa nyoba elimination diet. Tapi elimination diet itu kan dia hanya kayak first aid gitu loh intinya. Ya, kayak pertolongan pertamanya gitu. Tapi tetap harus kita ketahui dulu sih dari dokter. Ya. Oke. Juga ini pertanyaan, ini udah bisa saya scroll pertanyaannya Mbak Gwen. Oh, Jadi, udah bisa. udah, oke. Jadi ini pertanyaannya juga termasuk kalau kita mau cek ini ya, pencernaan ya Mbak Gwen ya. Itu juga Betul. minta dipandu oleh dokter yang merawat ya sebetulnya ya. Iya, banget. Again, kalau memang sudah ke dokter, sudah ada diagnosa dan lain-lain, itu tadi bisa mungkin coba elimination diet misalkan, tapi juga dipandu oleh seorang health coach, nutritionist ya. Jadi jangan sendiri kalau bisa, supaya kita bisa kerjasama juga sama dokternya nih, gitu. Arahannya apa? Ya. Nah, ini mungkin karena tadi Mbak Gwen ada singgung tentang psoriasis ya, Mbak Gwen, atau Oke. permasalahan di kulit, ada yang nanya nih, kalau untuk perawatan kulit itu sebaiknya yang seperti apa gitu. Oke. Terus, silakan Mbak Gwen. Perawatan kulit seperti apa ya? Kalau saya sih lebih lihat apa yang kita punya di rumah dan lihat komposisi lah gitu. Apakah masih kayak itu tadi bahan-bahan kimia dan lain-lain. Saya akhirnya larinya itu ke bahan-bahan natural gitu loh. Saya nyari dan sekarang udah banyak sekali. Kita tinggal di Indonesia ini udah nggak kurang banget tuh sama yang natural beauty product, skincare product dan lain-lain udah ada banget gitu loh. Again, I would be more than happy to share some contacts kalau perlu brand-brand yang saya pakai silahkan gitu kalau mau itu start with that lah gitu ya. Tapi again memang nggak hanya dari luar ya, apapun itu masalah psoriasis dan lain-lain kita mesti lihat juga dari dalam ya kan, asupan kita, nutrisi kita dan lain-lainnya itu juga mesti, karena semuanya dari dalam sih ya kan. Kita mau coba jerawat segala macam kita obatin dengan krim-krim yang luar biasa mahal dan perawatan yang mahal-mahal banget, tapi kalau dari dalam kita nggak betulin juga, it's not gonna work lah gitu. Tadi waktu Mbak Gwen tunjukin foto 3 tahun yang lalu, tahun 2017, you look so different ya. Sekarang nih, nah Banget. itu waktu itu begitu, ada nggak sih perasaan begitu lihat di cermin terus kemudian jadi nggak percaya diri gitu dengan jerawat, terus ada gatal di kulit kepala dan lain-lain gitu, Mbak Gwen? Sangat banget. I mean, ini dia gitu.
autoimmune disorder dan sakit apapun sih ya, itu kan sangat apa ya, ngefeknya tuh luas gitu loh. Itu dia makanya kenapa kita nggak hanya nutrisi aja, kenapa holistik gitu kan juga secara penyembuhannya gitu. Karena emang everything about me and my life was affected ya. Relationship aku affected ya kan. I couldn't work, I couldn't function gitu. Aku ingat banget ada hari-hari di mana I was just like, you know what, aku nggak mau, I don't want to do this. Kayak putus asa gitu rasanya ya kan. Jadi ngefek banget sih gitu. Dan itu yang jerawat itu kan hampir 2 tahun ya. Setiap kali ngeliat kaca sih, aduh rasanya acak adut banget gitu. But I had to remind myself juga gitu kayak, hey, I'm not my acne. Ya kan? Seorang Gwen itu bukan acne-nya gitu loh. Ya kan? Bukan jerawatnya. Benar, bukan jerawatnya itu gitu. I'm beyond that gitu ya kan. Dan itu yang membantu saya juga gitu punya kayak, you know what, I can do this gitu loh. Aku bisa kok gitu. It's just a matter of aku mesti kenalin diri aku sendiri gitu. Because I didn't know myself ya kan. I was feeding myself itu tadi makanan-makanan yang nggak cocok buat saya, malah justru merusak pencernaan saya gitu saat itu gitu loh. Jadi waktu itu kan tadi Mbak Gwen cerita bahwa sebetulnya sempat mempraktekkan vegan atau vegetarian ya waktu itu. Betul, iya. Nah, waktu itu responnya badannya memang menginginkan menjadi vegan atau vegetarian atau taunya enggak tuh? No, it was really itu tadi. It was really kayak, oh, ini secara pengetahuan orang-orang kiri kanan secara dibaca dan lain-lain gitu loh. Vegan vegetarian is the best gitu kan. Okay. So I thought if it's the best for orang lain, it's the best for me at that time, ya kan? Jadi aku coba, oh iya sih masa iya aku nggak bisa sembuh dengan makan raw food, dengan udah nggak makan daging dan lain-lain gitu loh. Ternyata memang enggak. I was getting worse actually gitu loh. When I was vegan and vegetarian. Dan saya mulai itu dengan kaldu. Saya ingat banget saya mulainya dengan tidak makan daging lagi, tapi tidak langsung makan daging, tapi saya minum kaldu. Karena I was reading kayak, oh bone broth itu bagus banget ya buat penyembuhan pencernaan gitu loh. So I was like, okay, this is what I'm gonna do gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, bone broth itu kaldu tulang ya, Mbak Gwen ya? Iya, betul, kaldu tulang. Dan saya ngeliat kan khasiatnya ada kolagen, segala macam yang bisa membantu penyembuhan kerusakan-kerusakan di dalam pencernaan saya gitu. Dan saya kan berpikir, ya pencernaan saya rusak saat ini gitu, saya perlu ini gitu. Lalu saya mulai bikin bone broth sendiri, dan perlahan itu saya ngeliat, oh ternyata dengan adanya asupan protein ya, jatuhnya protein dan fat yang dari animal, dari hewani gitu istilahnya, itu membantu gitu loh. Tubuh saya cocok, merasa lebih punya energi. Saya ingat banget juga dari segi jerawat juga mulai mereda banget gitu loh dengan itu. Jadi itu dibantu. Padahal waktu itu lagi masih menganut vegan dan atau vegetarian ya, Mbak Gwen? Betul, waktu itu udah nggak vegan tuh. Waktu itu udah vegetarian, terus saya mulai minum bone broth. Terus dari mulai minum bone broth, saya mulai kayak, oke deh saya makan deh organic chicken gitu. Saya makan ikan gitu. Tapi again, kalau kita udah permasalahan, sebenarnya nggak hanya orang-orang bermasalah dengan autoimun ya, untuk semua orang in general gitu. Kalau kita mau lari ke protein hewani, pastikan itu yang berkualitas. Gitu. Saya rasa di sini kalau misalkan sayuran gitu mungkin kita masih bisa negosiasi ya gitu, oh nggak usah organik dan apa. Tapi kalau kita udah lari ke hewani, protein hewani, please look for yang berkualitas. Yang berkualitas itu berarti organik. Kenapa? Karena dia tidak disuntik, ya kan? Dia tidak disuntik growth hormone, hormon pertumbuhan, dia tidak disuntik antibiotik, dia tidak makan misalkan rumput yang dipestisidain, ya kan? Itu semua akan masuk ke dalam tubuh kita soalnya.
gitu. Oke. Jadi be mindful about that. Mbak Gwen, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman. Untuk asupan sayur, apakah itu harus mix antara raw dan cooked, lightly cooked, atau bagaimana, Mbak Gwen? Again, tubuh Anda yang menentukan. Kalau untuk saya waktu itu dari banyak banget raw, saya kurangin banget beralih ke memasak. Jadi saya masak tuh. Saya tetap makan sayur banyak tapi saya masak. Nah, itu sangat berubah pencernaan saya. Justru waktu itu malah ada satu periode di mana perut saya dari weak banget ya, dari lemah banget, itu saya makannya benar-benar bubur. Oke. Arti kayak baby food. Nggak berarti saya makan bubur itu cuman polos. Enggak, ada sayur, ada apa segala macam. Tapi semua itu benar-benar udah kayak baby food. Dihaluskan semuanya. Betul. Udah pakai food processor, tambahin kaldu lagi. Jadi benar-benar konsistensinya bubur. Karena ketika pencernaan kita itu lemah sekali, memang bermasalah, dia akan apa ya? Kalau diberi makanan yang itu tadi, yang bubur, yang gampang dicerna, ya kan? Berarti pencernaan kita tidak bekerja terlalu keras lah gitu untuk mencerna. Seperti itu. Mbak Gwen, ini banyak banget pertanyaan seputar apakah jenis minuman atau minuman probiotik ataupun suatu makanan baik untuk tubuhnya. Berarti jawabannya pun in general sama ya, Mbak Gwen, bahwa kita harus perhatikan badan kita suka nggak sama si asupan ini gitu ya, Mbak ya. Cocok atau tidak, betul. Ya, taunya kalau kita cocok atau enggak gimana? Mungkin ini bisa jadi panduan buat teman-teman. Okay, so this is when food journal, ya, jadi kayak diary makanan gitu ya, jurnal makanan ini bisa membantu. Ya, setiap kali kita makan, kita catat makannya apa, ya. Terus kita ngelihat reaksinya. Reaksinya apa? Secara fisik, juga secara emosi pun. Fisik itu mungkin habis makan sesuatu gatal-gatal. Fisik itu habis makan sesuatu perutnya panas, rasanya perih, kembung. Atau bahkan itu tadi diare. Ya. Ini beberapa contoh aja sih kalau misalkan tubuh kita berbicara kalau misalkan ini nggak cocok bisa seperti itu. Ya, emosi pun juga. How do you feel ketika makan itu? Mungkin dari yang, wah oke banget nih abis makan sekantong kue, cookies gitu loh misalkan. Tapi sejam kemudian, oh kok nggak enak ya rasanya ya. Kok bete, kok marah-marah atau apa. Mungkin dari yang sugar rush ke sugar crash. Ya kan, seperti itu. Jadi di sini mulailah menjurnal makanan kita sehari-hari itu bisa menjadi cara. Of course, akan lebih jelas lagi kalau kita melakukan diet eliminasi selama 28 hari biasanya. Kita keluarkan tuh makanan-makanan yang jenisnya inflammatory, seperti dairy, seperti gluten. Ya, dairy itu kan berarti susu, mentega, krim, ya, keju, gluten juga. Processed food in general. Ya, di-avoid dulu. Gula banyak sekali bersembunyi di bahan-bahan makanan ya. Kalau kita makanan order delivery aja itu juga udah ada ya. Dan biasanya soy, corn, eggs juga. Dan peanut. Ya, peanut juga. Dan ini kalau memang luar biasa alergi atau sensitif biasanya semua jenis nut dikeluarin dulu. Tapi paling penting tuh kacang tanah dikeluarin dulu ya. Sebenarnya ada lagi nih list tambahan gitu. Tapi again kita ngelihat per kasusnya sih, kita ngelihat biasanya. Apakah itu kayak nightshades ya, terong-terongan juga mesti dihindari dulu. Bahkan kayak apa lagi? Mungkin kopi ya kan, mungkin kayak kafein, ya coklat bahkan mesti dikeluarin dulu ya. Tapi yang basic itu adalah tadi udah disebut ya, soy, corn, gluten, dairy, egg, peanut
biasanya. Oke. Baik, Mbak Gwen, ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Asupan padat pertama yang saya konsumsi sebagai awal diet adalah buah-buahan seperti pepaya, pisang, alpukat, dan apel. Apakah ini sudah benar? Ada yang mengatakan buah-buahan itu kandungan gula tinggi, meskipun itu fructose, tapi tetap itu gula. Itu pertanyaan pertamanya. Oke. Yes. Buah itu of course ada kandungan gula ya, tapi ada jenisnya kan, buah-buahan yang kandungan gulanya lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, lebih rendah itu biasanya things kayak pepaya, nanas, watermelon dia rendah. Actually semua melon rendah. I'm quite surprised karena kayak cantaloupe gitu-gitu kan manis banget gitu, tapi dia rendah. Some of the high fructose ones obviously kayak pisang, ya kan, yang apa namanya, yang matang, terus mangga pastinya gitu. Jadi emang tinggal dipilih aja gitu. Tapi kalau nggak ada problem, itu dia nggak ada dari dokter itu nggak hindari gula dan lain-lain. I think your apa ya, variety aja, di mix aja gitu antara si buah-buahan yang rendah gulanya sama yang tinggi gitu. Jadi jangan melulu setiap hari kita makan pisang pastinya gitu, seperti itu. Jadi di mix and match aja, variety lah. Pentingnya itu variety sih. Rotasi ya Mbak ya, rotasi ya, juga ya. Oke. Ya, ini dari pertanyaan kedua dari Mbak Ruby juga. Bagaimana pendapat tentang metformin? Saya mengkonsumsi obat ini sebagai penetral gula. Oke. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke dokter yang merawat. Kayaknya mesti ke dokter ya, iya. Karena itu tadi, health coaches, we're not doctors, kita nggak bisa diagnose atau kasih treatment. Dan apalagi kalau pemakaian obat, kita mesti ngobrol sama dokter sih. Oke. Ya, ini pertanyaan tentang leaky gut nih, Mbak Gwen. Oke. Katanya kan penyebab autoimun adalah leaky gut. Mengapa setelah kita perbaiki atau sembuh leaky gut-nya, autoimunnya tidak bisa sembuh? Mungkin itu tadi, belum melihat secara holistik, ya kan? Kehidupan ini bukan hanya nutrisi soalnya. Itu tadi udah disebut-sebut, ada bergerak, ada mengelola stres, penting banget, ada tidur kita, ya kan? Banyak sekali hal yang mempengaruhi kesehatan kita. Jadi make sure kita udah ngelihat si payung holistik itu, ya, apa saja area hidup kita. But yes, this is benar banget. Salah satu ada seorang dokter namanya Alessio Fasano, ya, seorang dia dokter Italia tapi dia tinggal di Amerika, dan dia pernah menyatakan itu kayak ada 3 pemicu autoimun, which is 1 adalah leaky gut. Again, yang membawa kita menyadari kalau misalkan pencernaan itu penting banget, kesehatan pencernaan itu penting banget kalau kita menjaganya juga, ya. Kedua adalah genetik. Udah kita ada di dalam tubuh kita, gitu, ya. Entah itu dari orang tua kita, entah itu memang dari diri kita sendiri, tapi kita udah ada genetiknya, ya. Dan kalau misalkan di saat-saat tertentu itu dia kebuka dan terjadilah penyakit gitu misalkan. Yang ketiga itu adalah sesuatu yang traumatik, kejadian yang traumatik. Dan itu bisa jadi bukan hanya trauma kayak stres atau ada kejadian siapa misalkan kayak ada anggota keluarga yang meninggal, ya amit-amit, tapi mungkin seperti itu ya. Tapi juga hal-hal seperti tadi udah dibahas kan, kayak keracunan makanan. Ya, itu sebuah trauma yang terjadi ke dalam tubuh kita. So ya, itu benar. Memang autoimun itu terjadi dimulai dari leaky gut juga. Gitu. Tapi kalau dibilang kok leaky gut-nya udah oke, tapi kok sayanya belum oke nih, gitu, penyakitnya, autoimunnya masih ada dan lain-lain. Again, you have to look at holistically. Semua area aspek kehidupan kita mesti kita lihat dan kita perhatikan. Baik, Mbak Gwen, ini
Tadi Mbak Gwen sebut bahwa untuk pemulihan leaky gut diantaranya adalah konsumsi kaldu tulang ya Mbak Gwen. Ini Ya. ada pertanyaan, apa yang bahan-bahan dasarnya untuk membuat kaldu tulang? Apakah ayamnya harus khusus atau sapinya harus khusus? Ya, tadi udah disebut kalau misalkan protein hewani, kita cari yang berkualitas, kita cari yang organik. Kalau misalkan ayam tuh ada kan, ayam kampung organik kita misalkan. Nah, kalau beef pun, tulang-tulang sapi, itu juga perlu. Mungkin di sini agak tidak terlalu banyak sih yang opsi organik gitu, tapi biasanya dari luar tuh ada ya. Kita sendiri dari Pure Foods, kita bikin bone broth, dan kita itu bekerja sama dengan suatu peternakan kecil, di mana dia itu tidak memberikan itu tadi growth hormone, ya, hormon pertumbuhan, tidak disuntik antibiotik, bahkan rumputnya pun tidak ditreat dengan pestisida. Gitu. Jadi waktu saya ketemu, saya luar biasa senang banget, dan dia tidak mengklaim dia organik, tapi dia organically raised, seperti itu. Ya, cara numbuhnya seperti itu. So look for those things. Ya, ngomong-ngomong soal bone broth nih, sekarang kan macam-macam ya bone broth tuh, ada yang teksturnya kental banget gitu Mbak Gwen, terus ada yang cair. Itu sebetulnya bone broth seperti apa yang sebaiknya kita konsumsi Mbak Gwen? Ya, kalau bisa sih nyari yang agak kental. Itu memperlihatkan aja kalau misalkan kadar kayak gelatin dan kolagennya lebih banyak, lebih seperti itu sih. Tapi kekentalan itu juga sebenarnya dari cara masaknya juga sih, gitu. Seperti itu. Jadi coba aja eksperimen dulu di rumah gitu. Oke. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya, Mbak Gwen sekarang kondisinya gimana? Apakah masih rontok? Terus masih ada problem dengan kulit kah? Pencernaan gitu? Good question. Thankfully, enggak terlalu. Enggak terlalu tuh dalam arti pasti ada hari-hari di mana perut saya kayak bermasalah gitu loh. Tapi udah tidak, apa ya, biasanya tuh saya ngelihat, oh, makanan saya apa kemarin gitu. Terus saya ngelihat apa yang terjadi di dalam hidup saya juga. Mungkin saya lagi stres karena ada deadline, saya lagi prepare materi gitu, seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal lain lah gitu. Jadi biasanya tuh saya dengan journaling itu tadi ya, udah bisa tahu, udah bisa nge-trace apa nih kira-kira permasalahannya. Dan mungkin saya tidurnya bermasalah gitu. Atau mungkin saya kurang bergerak, atau saya mungkin kurang di latihan pernafasan saya. Saya selalu latih bernafas, itu bisa sampai 5 kali sehari gitu bahkan. Itu benar-benar sangat membantu saya dalam meredakan stres saya gitu, dan mengelola stres saya lah gitu. Nah, ketahuan banget tuh kalau saya udah mulai kurang itu, terus ada unsur-unsur lain di dalam kehidupan saya yang bikin saya a bit stress, a bit, kayak kesibukan lah, apalah, dan lain-lain, itu biasanya. Tapi banyak sekali yang sudah tidak ada, benar-benar tidak ada, itu kayak sinus alergi udah tidak ada. HPV saya sudah clear, saya tes waktu tahun lalu, saya rutin tes kan, itu sudah clear, sudah negatif bahkan gitu loh. Jadi banyak sekali hal-hal yang luar biasa banget dengan saya aplikasikan hidup secara holistik, itu juga apa ya, hilang aja gitu loh. Udah it's not part of my life anymore gitu loh. Iya. Kalau udah seperti itu rasanya nggak mau balik itu lagi. Jadi udah pastikan menjaga kesehatan gitu. Oke. Mbak, ini pas ada pertanyaan yang related banget. Jadi hasil labnya dikatakan anaknya sudah negatif ya, autoimunnya gitu ya. Berarti kan sebetulnya secara lab mungkin sudah bagus ya.
adakah kemungkinan untuk bisa muncul lagi? Terus bagaimana menjaganya supaya nggak muncul lagi tuh problem-problem tadi gitu? Oh, kemungkinan muncul lagi bisa. Saya pun juga bisa kemungkinan muncul. Tapi kan semua itu tergantung sama kita. Kita mau nggak sih self-care? Kita mau nggak sih jaga diri kita sendiri gitu. Dan ini kita nggak bahas sakit ya. Sakit gak sakit, kita harusnya menjaga diri kita kan gitu. Kesehatan kita gitu. Karena ini buat siapa sih yang nggak mau hidup tua kayak orang-orang di komunitas Blue Zone ya kan yang sampai 100 tahun gitu bahkan gitu. Siapa sih? Dan sehat mereka gitu. Jadi jangan mikir hidup sehat ini, hidup holistik apalah segala macam ini hanya kalau sakit. Jangan nunggu sakit. Kalau menurut saya sih dari sekarang siapapun itu gitu loh. Kita layaknya hidup seperti ini kok. Jadi nggak usah dipikirin apakah ini udah sembuh, apakah ini belum sembuh gitu ya Mbak Gwen ya. Fokus kita adalah menerapkan pola hidup sehat itu seumur hidup ya, bukan untuk sementara aja. Benar. Karena jujur saya nggak pernah cek lagi tuh kayak, saya masih autoimun atau enggak. Honestly, bukannya saya mau bilang I don't care gitu, tapi saya biarkan tubuh saya yang berbicara. Kalau tubuh saya merasa oke, saya nggak ada symptoms gejala-gejala yang luar biasa dan aneh-aneh, menurut saya I'm okay, I'm good. Gitu. Oke. Baik, Mbak Gwen ya, ada sedikit lagi pertanyaan. Yang pertama, minum bone broth apakah ada aturannya sehari berapa mili? Mungkin itu dulu. Oke. Again, tergantung. Saya ingat waktu masih sakit-sakitnya banget, saya lumayan banyak tuh, kayak 2, bahkan sampai 3 cup sehari. 3 cup itu ya mungkin berapa ya, 300 mili gitu kali ya sekali minum gitu, sekitar gitu. So, mungkin kalau dibilang bisa almost a liter. Not a liter, tapi almost gitu loh, sekitar segitu seharinya. Kalau misalkan cuma buat maintenance aja, a cup a day, a glass a day cukup sih. Saya juga sekarang kayak buat maintenance aja, I drink it once a day. Oke, baik. Yang selanjutnya, Mbak Gwen punya tips nggak kalau kita lagi bepergian, entah itu di dalam negeri atau keluar negeri, apalagi makanannya tuh Mbak Gwen bikin pusing, harus cari yang kayak gimana? Oke. Pertanyaan yang banyak banget datang nih. Oke, kalau misalkan liburan dan jalan-jalan, I would say enjoy yourself, beneran deh. Kalau kita semuanya itu kan presentasi ya. Kalau kita sehari-hari menjaga kesehatan kita makan yang baik gitu, 80 sampai 90% at a time, dan 10-20 itu ya oke lah ya kan, kita fun foods atau kalau kita lagi travel dan lain-lain. Mungkin tips buat saya adalah gini, kalau kita pesan sesuatu, pesan ekstra side dish atau ekstra sayur-sayuran. Entah itu salad kalau memang cocok, atau ya kayak grilled vegetables lah, cooked vegetables, sayur-sayuran yang udah dimasak, apapun itu. Tapi have like extra gitu. Jadi lebih dari itu aja. Oke, thank you Mbak. Yang selanjutnya dari Mbak Marta, bagaimana dengan ashwagandha? Apakah kita semua tuh boleh konsumsi atau ada cautious-nya kah untuk kondisi-kondisi tertentu? Ashwagandha tuh, oke. Iya. Ashwagandha itu suatu herb yang bagus untuk nervous system kita juga, membuat kita lebih tenang dan lain-lain ya. Ada juga rhodiola ya, ada ashwagandha juga. Again, cocok-cocokan, and you don't just take it, you need to consult gitu. Dan kalau misalkan kita, nggak perlu deh kayak gini, consult ke dokter, then ask your naturopath lah paling enggak gitu loh. Tapi don't blindly just start taking supplements, itu benar-benar aku nggak rekomend sih gitu. Oke. Ya, jadi dengan vitamin dan suplemen, please consult with your doctor. Ya, itu penting banget ya Mbak Gwen ya. Penting banget. Yang selanjutnya, Mbak Gwen, kan kondisinya kelihatannya oke banget nih, sekarang fit banget. Ada sensitif nggak sih kalau kena air dingin atau air anget gitu?
sebaiknya gimana nih? Kalau mungkin pertanyaannya kaitannya dengan mandi atau minum kali ya? Oh, mandi atau minum? Oke. Ya. Enggak sih. Tapi saya, kalau minum, saya lebih suka minum air hangat. Generally. Saya nggak pernah minum air dingin. Apakah itu lebih bagus? Memang lebih bagus untuk tubuh kita atau gimana? Kan ada yang Sepertinya bilang gitu ya. katanya, ada yang bilang kalau bisa jangan konsumsi air dingin gitu. Itu bagusnya gimana sih, Iya. Mbak? Kalau Tubuh kita itu kan pada dasarnya hangat. Jadi dia suka yang hangat-hangat. Seperti itu. Jadi layaknya kayak minum juga hangat. Sebenarnya makanan pun hangat. Saya itu selalu memulai hari saya dengan sesuatu yang Aku hangat. yang kemarin disebutnya kamu ini. Either air hangat, atau saya mulai setelah itu saya juga mulai makan yang hangat, mungkin itu bubur yang dimasak dengan bone broth, udah ada sayurnya dan lain-lain gitu, seperti itu. Tapi saya selalu memulai pencernaan saya, hari saya itu dengan sesuatu yang hangat. Karena pencernaan saya kalau di TCM ya, Traditional Chinese Medicine, atau di Ayurveda juga, dan ini kan ilmu kesehatan udah ribuan tahun namanya ya. Mereka mempercayai kalau misalkan tubuh pencernaan kita itu bagaikan tungku. Dia tungku api. Dia harus apinya itu harus nyala terus bahkan gitu. Jadi sebaiknya memulai dengan sesuatu yang panas ya. Oke. Mbak Gwen, ini banyak juga pertanyaan bagaimana kalau mau di coach nih sama Mbak Gwen. Kontaknya Sweet. Kemana? Okay. Yes, boleh kontak aku di email livingwellwithgwen@gmail.com. livingwellwithgwen @gmail.com. @gmail.com. Oke, Yes. saya udah share ya di Yay. chat. Oke. Mbak Gwen, nih nggak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung acara. Pertanyaan terus bermunculan, terutama kaitannya dengan makan ini boleh nggak, makan itu boleh nggak, kacang-kacangan, eliminasinya harus gimana, itu diulang-ulang terus. Jadi mungkin Mbak Gwen juga bisa memberikan sebuah pesan untuk teman-teman yang bergabung dengan kita sore ini, atau bahkan nanti yang akan menonton rekaman dari kegiatan ini. Mbak Gwen, silakan. Oh my goodness. Apa ya pesan-pesan terakhir? Listen to your body. Itu satu dari saya. Listen to your own body. Jadi jangan biarkan orang lain yang decide kita makan apa, what's best, dan lain-lain. Just listen to your own body. Dan kedua adalah start today. Kalau kita belum mulai hidup sehat, mulai dari hari ini. Karena it's never too late, but you need to start. Okay, start today. Walaupun kita udah sakit apapun, please, it's not too late. Like, just punya tanggung jawab gitu, raih lagi tuh, pegang lagi kontrolnya gitu atas kehidupan kita, kesehatan kita. Alright? Itu sih. Wah, terima kasih Mbak Gwen. Lengkap banget sore ini deh. Oke, teman-teman jangan dulu beranjak ya, karena kita kan harus seperti biasa mengabadikan momen kebersamaan kita hari ini. Langsung aktifkan videonya. Ayo semua, lalu berikan senyuman terbaik ya. Berikan senyuman terbaik, karena kata Prof. Iris, ternyata senyuman juga bisa mengoptimalkan sistem imun kita. Benar nggak Mbak Gwen? Oke. Oke, ya, aktifkan videonya. Saya akan mengambil 4 kali gambar. Jangan lupa nanti saat berpose, tersenyum, bilang happy. Oke? 1, 2, 3, happy. Happy. Yang kedua, happy. Happy. Yang ketiga, happy. Satu lagi, yang keempat, terakhir, happy. Yeay! Baik, terima kasih saya ucapkan kepada narasumber kita hari ini. Mari kita doakan semua ya peserta agar Mbak Gwen senantiasa dikaruniai keberlimpahan dan keberkahan, serta kesempatan untuk berbagi lagi dengan kita. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada para pendukung dan juga peserta yang sudah giat belajar bersama kita sore ini. Semoga silaturahmi kita dapat terus berlanjut di webinar-webinar selanjutnya. Teman-teman silakan jika ingin mengaktifkan mikrofonnya untuk
berterima kasih kepada narasumber kita hari ini, Mbak Gwen ya. Silakan. Terima kasih Mbak Gwen dan Mbak Esti. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan Mbak Mariska. Terima kasih Mbak Gwen. Ya. Baik. Mbak nyuwun kerupuk 10 Mbak. Ya, dari ini kan paling kedua kan oke lah ya karena. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Saya Marisa Kardoba izin undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.